Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya serta hidayahnya. Kita tetap bisa melaksanakan diskusi, kita tetap bisa presentasi dalam mata kuliah SKB Studi Kelayakan Bisnis. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Sekarang saya atau kelompok saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, pekerjaan kami yaitu tentang manfaat studi kelayakan bisnis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk yang pertama yaitu perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada Ajeng Dwi Rahmawati, NIM terakhirnya 237. Yang kedua ada Raja Alimul Ghaib Zikrullah, NIM terakhirnya 242. Yang ketiga adalah Erda Nur Lailia, yang NIM terakhirnya adalah 243. Dan yang terakhir adalah Muhammad Fatkur Rahman, yang NIM terakhirnya adalah 254. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan umum mengenai pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis itu adalah studi untuk mempelajari bisnis dan bagaimana cara mendirikan bisnis yang baik dan benar supaya tidak terjadi sebuah kegagalan. Jadi ada studinya sebelum kita melakukan atau mendirikan sebuah usaha. Dan itu ada langkah-langkahnya juga. Selanjutnya yaitu yang membuat studi kelayakan bisnis. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita mengulas kembali materi yang sudah dijelaskan kemarin-kemarin, bahwasanya tujuan seorang pembisnis melakukan studi kelayakan bisnis itu adalah untuk mengukur seberapa besar peluang bisnis yang akan dijalankan, juga untuk mengetahui apakah bisnis itu berpeluang berkelanjutan ke depannya atau hanya berhenti pada waktu tertentu. Yang membuat studi kelayakan bisnis itu yang pertama adalah investor, untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan investasi yang akan dilakukannya adalah keputusan yang telah diperhitungkan dengan matang dan proyeknya akan menghasilkan keuntungan yang lain. Jadi seorang investor atau seorang yang melakukan investasi atau seseorang yang melakukan penanaman modal itu juga perlu melakukan yang namanya studi kelayakan bisnis. Mengapa? Karena yang pertama untuk mengetahui apakah bisnis itu bisa berlanjut ke depannya, juga apakah bisnis itu bisa menimbulkan keuntungan untuk dirinya, begitu. Yang kedua adalah pemilik proyek atau seorang pembisnisnya adalah untuk menarik minat penanam modal lainnya terhadap proyek dan meyakinkan para calon penanam modal tersebut bahwa proyek memiliki prospek keuntungan yang baik. Jadi karena seorang investor itu juga ingin keuntungan, maka dari itu tujuan dari pembisnis atau pemilik proyek melakukan studi kelayakan bisnis itu salah satunya adalah selain untuk mengetahui apakah bisnisnya bisa berkelanjutan, itu juga untuk menarik seorang investor, begitu. Kemudian yang ketiga adalah seorang konsultan atau seorang konsultasi bisnis. Fungsinya adalah untuk berbagai pertimbangan tersebut antara lain saat ketidakmampuan pemilik proyek melakukan studi kelayakan, jadi bisa minta tolong pada konsultan. Jadi tujuan konsultan itu melakukan studi bisnis itu adalah supaya seorang konsultan itu juga paham akan bisnis yang akan dijalankan. Juga dia mengetahui bagaimana prospek kedepannya sesuai dengan argumentasinya. Biasanya kan seorang konsultan bisnis itu mempunyai ilmu tentang bisnis lebih mendalam daripada seorang pebisnis yang baru akan membangun bisnisnya. Jadi tujuannya adalah ketika nanti seorang pembisnis itu menemui atau tidak paham
atau menemui permasalahan itu bisa langsung konsultasi kepada konsultan dan konsultan memberikan solusinya begitu. Yang selanjutnya yaitu manfaat bagi investor. Para investor dalam menanamkan dananya menggunakan prinsip bahwa proyek yang akan dibiayai harus benar-benar dipersiapkan dan harus layak dari segi teknis, ekonomi, dan juga keuangan. Hal ini diinginkan oleh para investor karena tidak ingin proyeknya gagal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu studi yang serius dalam merencanakan suatu proyek yang disebut studi kelayakan bisnis atau proyek. Studi kelayakan bisnis ini bisa dibuat oleh investor itu sendiri, pemilik proyek yang masih membutuhkan penanaman modal lain, atau pihak ketiga, misalnya konsultan. Selanjutnya yaitu ada manfaat bagi kreditor. Kreditor ini memerlukan studi kelayakan proyek karena ia harus menilai prospek proyek guna menentukan akan memberikan pinjaman pembiayaan atau tidak. Sebagaimana investor, kreditor ini juga tidak mengharapkan proyeknya gagal. Perbedaannya, kreditor memiliki kepentingan dengan proyek terbatas selama periode utang belum lunas, sedangkan investor sendiri memiliki kepentingan dengan proyek selama modalnya tertanam di dalam proyek tersebut. Dengan kata lain, selama hidup proyek. Para kreditor akan lebih memperhatikan segi keamanan dana yang dipinjamkan mereka, yaitu pembayaran bunga dan angsuran pokok pinjaman oleh pemilik proyek tepat pada waktunya. Yang selanjutnya, manfaat bagi pemerintah. Pemerintah lebih berkepentingan dengan manfaat proyek bagi perekonomian nasional, yaitu apakah proyek membantu menghemat devisa, menambah devisa, atau memperluas kesempatan kerja. Kalau proyek mendukung perekonomian nasional, maka akan diberikan kemudahan fasilitas proyek, contohnya subsidi, dan sebaliknya. Manfaat bagi pelaku usaha. Yang pertama, menghindari resiko kerugian. Studi kelayakan bisnis bermanfaat untuk membantu pelaku bisnis menghindari risiko kerugian. Jika pelaku bisnis melewatkan studi kelayakan bisnis dalam perencanaan bisnisnya, ia akan mengalami kesulitan untuk mengetahui apakah bisnis tersebut dapat mendatangkan keuntungan atau justru kerugian untuknya. Yang kedua, memudahkan perencanaan bisnis. Studi kelayakan bisnis juga mampu membantu pelaku bisnis untuk menyusun rencana kegiatan bagi perusahaan. Studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan sebelum bisnis dibangun akan memudahkan pelaku bisnis menentukan program perusahaan seperti apa yang dapat mendatangkan benefit lebih bagi perusahaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan bisnis. Studi kelayakan bisnis akan berguna untuk membantu pelaku bisnis merealisasikan program-program perusahaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Banyak aspek yang harus diteliti dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Laporan dari berbagai aspek yang diteliti dalam studi kelayakan bisnis ini nantinya akan memudahkan pelaku bisnis untuk melakukan pengawasan pada perusahaannya. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Studi kelayakan bisnis berguna pula untuk memudahkan pengendalian dalam perusahaan. Jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan, pelaku bisnis dapat dengan cepat dan tepat menemukan aspek mana yang menjadi pusat dari kekacauan tersebut dengan cepat mengendalikan masalah yang muncul dengan mencari solusi berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.